Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak di sini dengan Pak Asep. Masih dalam pembelajaran jarak jauh, materi pembelajaran matematika. Oke, masih tentang bilangan bulat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan bulat. Nah, masih ingat anak-anak ya tentang operasi hitung bilangan bulat, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, langsung saja kita ke rumusnya dulu ya. Sebelum kita mengerjakan, maka kita perlu ingat-ingat rumusnya terlebih dahulu sebagai bekal ya, sebagai kunci dalam mengerjakan soal perhitungan bilangan bulat ya. Oke, nah kalian masih ingat dengan rumus ini? Positif dikali positif ya, sama dengan apa kira-kira? Ya, positif dikali positif sama dengan positif. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Negatif dikali positif sama dengan ya negatif. Sedangkan negatif dikali negatif, maka hasilnya positif. Nah, rumus ini perlu kalian ingat untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan operasi hitung bilangan bulat baik positif maupun negatif. Oke, ya, langsung saja masuk contoh operasi penjumlahan. Nah, di sini ada soal ya, 6 ditambah negatif 4 sama dengan berapa kira-kira anak-anak? Masih bingung? Nah, kita pakai rumus yang tadi ya. Kita rubah tanda yang berdekatan ya, tanda positif dan negatif. Tanda ini kita rubah dengan rumus yang tadi sudah kita tulis ya. Ketika positif dikali negatif, maka akan menjadi ya negatif. Nah, sekarang setelah kita rubah, maka tinggal bilangannya kita masukkan. 6 kita turunkan ke bawah ya. Kemudian 4-nya kita turunkan ke bawah sehingga ya, sekarang operasi hitungnya 6 dikurangi 4. Nah, setelah seperti ini, maka jelas kita lebih mudah dalam mengerjakannya. 6 dikurangi 4. Jelas. Mudah bukan? Oke. Contoh yang berikutnya. Negatif 4 dikurangi negatif 5 sama dengan berapa anak-anak? Bingung? Pusing? Nyeri kepala? Ya. Tetapi ketika kita menggunakan rumusnya, maka akan lebih mudah. Langkahnya adalah mengubah tanda yang berdekatan. Negatif dikali negatif, maka hasilnya adalah
Ya, positif. Maka operasi hitungnya berubah menjadi positif atau penjumlahan. Tinggal kita pindahkan negatif 4-nya ke bawah. Kemudian angka yang belum kita tulis, ya 5. Ya, sama dengan, nah, sekarang sudah bisa kita kerjakan belum? Masih bingung? Oke, kita ibaratkan ya, negatif adalah kita pinjam atau berhutang ya. Negatif ya. Negatif itu kita pinjam atau berhutang. Nah, sedangkan positif kita istilahkan sebagai membayar. Berarti negatif 4 adalah kita pinjam sebanyak 4 ya. Setelah kita meminjam sebanyak 4 ya, kemudian kita membayar 5 ya. Ketika kita pinjam 4 bayar 5, maka hasilnya adalah, kalau kita masih berhutang atau masih punya pinjaman, masih punya pinjam ya, maka negatif hasilnya. Tetapi kalau kita masih punya sisa atau kembalian, maka bernilai positif. Nah, sekarang pinjam 4 bayar 5, berarti kita masih punya, ya betul, masih punya kembalian, sehingga jawabannya positif. Positif berapa? Positif 1 ya. Paham sampai sini? Kalau masih bingung dengan istilah ya, kalau masih bingung dengan istilah ini, maka kita coba dengan metode yang lain ya. Masih dengan soal yang sama, negatif 4 ya, dikurangi negatif 5. Langkahnya masih sama ya anak-anak, dengan mengubah tanda yang berdekatan ya, dirubah menjadi positif ya. Kemudian negatif 4-nya turun, angka yang terakhir adalah angka 5 atau bilangan 5 sama dengan, nah dari sini kita bisa lihat bilangan yang paling besar ya, bilangan yang paling besar adalah bilangan ya 5, dan 5 ini bernilai positif. Nah, karena yang angkanya atau bilangannya yang besar adalah bilangan positif, maka hasilnya pun hasilnya juga pasti positif. Positif berapakah anak-anak? Nah, kalau sudah diketahui hasilnya pasti positif, nah maka kita tinggal lihat dari kedua bilangan tersebut memiliki tanda yang berbeda, yaitu tanda negatif dan tanda positif. Sehingga kalau tandanya berbeda, maka tinggal kita kurangi bilangan yang besar dikurang bilangan yang kecil. Sehingga 5 dikurangi 4 hasilnya berapa anak-anak? 1 ya. Nah, sama dengan yang tadi ya hasilnya ya, positif 1, atau kita bisa tuliskan langsung angka 1. Paham sampai sini? Ya, kalau belum paham, silakan boleh kalian ulang video ini. Ya. Oke, kita lanjut. Contoh berikutnya. Nah, contoh operasi pengurangan. 5 dikurangi negatif 4. Masih sama ya, kita gunakan rumus yang tadi di awal. Rubah tanda yang berdekatan. Negatif ketemu dengan negatif, atau negatif dikali negatif.
menjadi ya positif ya. Nah, oke, tinggal angka atau bilangan 5-nya kita turunkan ke bawah, bilangan 4-nya juga kita turunkan ke bawah, maka kita bisa langsung menjawab. Oke, kalau seperti ini mudah sekali ya anak-anak ya. Hasilnya sudah pasti 9. Nah, kalau dengan metode yang tadi ya, kita lihat kedua bilangan itu sama-sama bernilai positif. Kedua bilangan sama-sama bernilai positif, maka hasilnya pun pasti positif. Nah, positif berapa kira-kira? Kalau kedua bilangan memiliki tanda yang sama, baik itu negatif ataupun positif ya, kedua bilangan sama ya, seperti ini ya, kedua bilangan sama-sama memiliki tanda positif, maka tinggal jumlahkan kedua angka tersebut, sehingga 5 tinggal ditambahkan 4, yaitu 9. Jadi hasilnya adalah. Oke, kita masuk ke contoh soal selanjutnya supaya kalian lebih memahami dalam mengerjakan operasi hitung bilangan bulat. Nah, di sini ada negatif 2 dikurangi negatif 8. Nah, caranya masih sama, yaitu merubah tanda yang berdekatan, negatif dikali negatif menjadi ya positif. Nah, sekarang negatif 2 tinggal kita turunkan ya. Kemudian 8-nya juga kita turunkan. Nah, sekarang kita sudah bisa mengerjakan. Nah, kedua bilangan memiliki tanda yang berbeda, yaitu positif dan negatif. Nah, di sini bilangan positif memiliki angka yang paling besar, maka jawabannya pasti positif. Nah, positif berapakah anak-anak? Nah, kita tinggal lihat. Karena kedua angka tersebut memiliki tanda yang berbeda, maka tinggal angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Nah, yaitu 8 dikurangi 2. Berapa? Ya, betul. 6. Nah, jadi jawabannya adalah positif 6. Nah, negatif 2 dikurangi negatif 8 ya, hasilnya adalah positif 6. Paham sampai sini ya? Oke, kalau masih belum paham, kita coba contoh satu lagi. Nah, di sini ada negatif 6 ditambah negatif 4. Masih sama, kita rubah dulu. Positif dikali negatif, hasilnya adalah ya negatif. Tinggal kita turunkan angka yang belum dirubah, yaitu negatif 6. Kemudian 4-nya kita turunkan. Nah, dari sini kita bisa lihat kedua bilangan ya, memiliki tanda yang sama, yaitu negatif. Sehingga hasilnya pun pasti akan bernilai negatif. Nah, negatif berapa? Nah, bisa kita lihat. Karena kedua angka memiliki tanda yang sama, yaitu negatif, maka tinggal kita jumlahkan kedua angka tersebut, yaitu 6 ditambah 4. Berapa kira-kira? Ya, betul, 10. Sehingga hasilnya adalah negatif 6 ditambah negatif 4, yaitu negatif 10.
paham sampai sini ya. Ya, Bapak harapkan kalian sudah memahami tentang pembahasan ini. Ya, kalau belum paham, bisa kalian putar kembali video tentang ini. Ya. Nah, untuk tambahan kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan bulat dengan garis bilangan. Nah, kali ini kita akan menggunakan istilah ke kanan dan ke kiri. Dimana jika operasi hitung positif, maka bergerak ke kanan. Ya, atau jika operasi hitung penjumlahan ya, positif, nah itu maka bergerak ke kanan. Dan jika operasi hitung negatif atau pengurangan, maka kita bergerak ke kiri. Sampai sini ya, paham? Oke, nah kita lihat di sini ada garis bilangan. Ketika pergerakannya dari 0 ke arah kanan atau ke arah positif, maka bergeraknya ke kanan. Kalau bergerak ke arah kiri atau bergerak dalam hitungan negatif atau pengurangan, maka pergerakannya ke kiri. Ya, itu ya, sampai situ. Dan contoh 6 ditambah negatif 5. Nah, kita buat garis bilangannya dulu. Nah, kemudian ya, kita tetap kepada rumus di awal, yaitu merubah tanda yang berdekatan. Positif ditambah negatif, positif dikali negatif, nah, hasilnya adalah negatif. Jadi kita rubah dulu ya, tanda yang berdekatan. Positif dikali negatif sehingga menjadi negatif. Tinggal angka 6-nya seperti tadi ya, kita turunkan 6 dan juga angka 5-nya. Nah, hasilnya tinggal kita bisa tuliskan ke dalam garis bilangan. Nah, pastikan kita berada atau tiang berada di angka 0. Nah, sekarang kita lihat angka yang sebelah kiri atau angka pertama, yaitu 6. Nah, sehingga 6 ini adalah bilangan positif. Nah, sekarang kita buat garis ke arah bilangan positif 6. Nah, sekarang kita sudah berada di positif 6, atau garisnya kita sudah ada di positif 6. Nah, sekarang kita lihat operasi hitungnya. Operasi hitungnya adalah pengurangan atau tanda negatif. Sehingga kita ingat tadi ya, jika operasi hitung negatif atau pengurangan, maka bergeraknya ke kiri. Berapa langkah? Kita lihat bilangan berikutnya, yaitu 5. Sehingga bergerak ke kiri sebanyak 5 langkah. Kita hitung ya, sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya adalah kita sekarang berada di angka positif 1. Dapat dipastikan 6 dikurang 5 sama dengan 1. Tinggal sekarang kita tuliskan garis atau jejak dari 0 ke arah hasil yang ada atau di tempat terakhir garis berada, yaitu 1. Tinggal kita buat garis dari 0 ke posisi 1.
Nah, inilah operasi hitung dengan garis bilangan. Ya. Masih belum paham? Oke, kita contoh yang kedua. Ada negatif 4 dikurangi negatif 7 sama dengan, nah kita buat garis bilangannya, kemudian masih sama, yaitu kita rubah tanda yang berdekatan. Negatif dikali negatif menjadi ya positif. Tinggal kita turunkan negatif 4-nya dan juga angka 7. Nah, sebelum kita lakukan operasi hitungnya, pastikan kita berada di angka 0. Ya. Garis berada di angka 0. Nah, kita ibaratkan kita berdiri di angka 0. Setelah itu kita lihat bilangan yang sebelah kiri atau bilangan yang paling awal, yaitu negatif 4. Nah, di mana negatif 4? Yaitu ada di sebelah kiri dari bilangan 0. Nah, tinggal kita sekarang buat garis bergerak ke arah negatif 4. Nah, sekarang kita sudah berada di negatif 4. Nah, kita berdiri di negatif 4. Nah, sekarang kita lihat lagi operasi hitungnya. Operasi hitung positif atau penjumlahan. Sehingga masih ingat ya, kalau operasi hitungnya penjumlahan atau positif, maka bergeraknya ke arah kanan. Ya, benar. Berapa langkah? Kita tengok atau kita lihat. Nah, bilangannya yaitu bilangan 7. Berarti bergerak ke arah kanannya 7 langkah. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga sekarang kita berada di angka positif 3. Dapat dipastikan negatif 4 dikurangi negatif 7 ya, atau negatif 4 ditambah 7 hasilnya adalah positif 3. Nah, sekarang tinggal kita buat garis dari 0 sampai ke arah hasilnya. Kita berdiri di akhir tadi, yaitu positif 3. Kita buat ya garisnya ya, mulai dari 0 sampai ke positif 3. Nah, inilah cara menghitung atau cara membuat operasi hitung bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Nah, semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi bahan pembelajaran kalian. Jika ada yang belum paham, silakan bisa kalian putar kembali video yang ini ya. Jadi silakan pergunakan sebaik mungkin video ini. Kurang lebihnya dari video ini Bapak mohon maaf ya, semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.